Siapa punya anak laki dan pernah kejadian kayak gini? Ibu panggil berkali-kali dia nggak dengar. Akhirnya ibu rebut mainannya. Laki-laki pada saat dia sedang main ke ini, ibu rebut mainannya, itu dia sangat marah. Beberapa pasien saya pakai narkoba gara-gara begitu. Setiap dia main, direbut mainan. Alasannya adalah, Bunda kenapa rebut mainan aku? Habis kamu dipanggil-panggil gak jawab. Padahal dia sedang konsentrasi. Bukan ketergantungan, bukan sedang konsentrasi. Anak laki-laki marah kenapa? Sudah hampir menang, gak jadi menang. Gara-gara kita bahayanya apa? Karena gak nyaman main di rumah, dia main di luar rumah. Pada waktu yang salah ketemu orang yang salah. Kena deh macam-macam. Paham ya Bu ya? Udah biarin aja dulu, gak apa-apa. Tenang aja. Anak laki yang penting abis itu dia menang, barulah ibu suruh ini, suruh itu, ajarin ini, ajarin itu. Dia akan dengan senang hati ngikutinnya. Ya, kecuali waktu sholat. Makanya kalau ada anak mau main hampir-hampir waktu sholat, ingatkan. Nanti pas udah waktu sholat, Bunda ingatkan ya. Kamu langsung ingat ya nak. Tapi kalau lagi lapang, dia sudah ngapain, walaupun belum ngerjain PR, karena anak laki-laki emang senang main Bu. Sekarang kan mainnya terpaksa main gawai kan Bu. Mudah-mudahan di sini anak-anak masih ada nggak main gundu di sini? Oh, syukur. Di tempat saya udah nggak bisa main gundu Bu. Jalannya aspal semua. Dia main gundu nih, ya dia sentil, itu bisa turun gundunya tuh sampai kelurahan depan tuh. Karena udah nggak ada lagi tempat yang bentuknya tanah dan sebagainya. Main layangan udah nggak bisa tempat saya main layangan Bu. Mobil kanan kiri. Nggak bisa lagi anak-anak ya mengejar layangan putus. Malah ibunya yang nonton layangan putus. Ya. Main bola udah susah. Makanya apa-apa sekarang pakai gadget, terpaksa. Pernah anak saya bilang, Bu, beliin meja pingpong dong di rumah. Apa saya bilang? Jangan nak, ibu takut meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita. Kan rumah kecil-kecil sekarang Bu, ya gak? Itulah makanya kadang-kadang kalau dia main begini daripada dia main di luar ketemu orang yang salah, saya biarin aja. Yang penting saya ingatkan satu waktu sholat. Soal makan gak usah ingetin, anak laki lapar dia pergi makan. Ya, saya gak bakal ambil itu. Kenapa? Dia lagi latihan untuk target. Karena buat anak laki bermain adalah belajar. Kapan-kapan kalau nanti ada waktu lagi saya kesini cerita tentang otak anak laki dan anak perempuan. Sekarang tentang otak suami aja dulu ya. Iya, ini betul ya jamnya ya. Sebentar lagi zuhur ya. Hah? Ya Allah. Ibu terakhir, ingat ya Bu. Memang Bu, memang lebih tebal. Jadi kita multitask. Laki-laki apa otaknya yang lebih lebar atau lebih luas Allah ciptakan? Ini otak tengah nih Bu di sini. Namanya hipotalamus. Di tengah sini nih Bu, ada otak segitiga. Ya, teman-teman yang di luar mungkin gak lihat gambarnya. Ini otak di dalam, ada otak ukurannya segitiga. Namanya hipotalamus. Apa Bu? Rupanya Allah ciptakan laki-laki otak hipotalamusnya lebih lebar. 2,5 kali. Lebih lebar. Perempuan kecil. Ya, ini kurang lebih nih yang merah. Ini otak hipotalamusnya perempuan kecil. Apa fungsi hipotalamus Bu Aisyah? Hafalkan 4 ya Bu. Saya minta hafalkan 4 nih. Kan Ibu mau dirindukan surga kan? Maka sebelum masuk surga di dunia ini kita lakukan ini ya. Dengan hafal nih. Sebagai istri ya, 4 hipotalamus. Pertama, pusat menjaga keamanan. Jadi para suami itu, dia lebih jago jaga keamanan dibanding istri. Walaupun istri yang tutup pintu, yang dia gembok pagar. Tapi suami sebetulnya jago jaga keamanan. Pertama dia jaga keamanan dirinya, jaga keamanan istrinya, jaga keamanan anaknya, jaga keamanan rumah. Bahkan menjaga keamanan ekonomi, itulah laki-laki tugasnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindungnya perempuan. Karena Allah ciptakan hipotalamusnya lebih lebar. Di sini hati-hati Bu. Saya tahu ibu-ibu ini, saya juga bekerja Bu, ya, bekerja. Tapi tolong perempuan bekerja ini dilarang sombong. Dengan mungkin pendapatan yang lebih banyak. Karena laki-laki sering tersinggung kalau kita omongin pendapatan itu. Gak apa-apa pendapatan kita banyak asal gak diomong, gak usah diucap.
Uang aku lebih banyak dari kamu, nggak usah. Nggak usah. Dia tersinggung. Kenapa? Hipotalamus. Hipotalamus. Dan bahayanya, hipotalamus laki-laki bisa menyusut, bisa mengkerut. Dan semakin mengkerut, semakin dia nggak bisa kerja, Ibu. Ya, nggak boleh dia kita sebut. Nggak apa-apa, uang kita lebih banyak ya. Bunda Siti Khadijah juga uangnya lebih banyak dari Rasulullah. Tapi beliau nggak pernah sebut-sebut. Bahkan beliau juga rela uangnya, hartanya itu mensupport suami untuk berjuang. Dan nggak usah disebut. Ya, nggak boleh kita bilang apa-apa aku. Uang listrik juga aku. Uang sekolah anak. Nanti kalau di akhirat suami nggak ridho, rugi kita. Sudah di dunia bersusah payah juga akhirnya masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Bahkan sebelum masuk neraka di akhirat sudah masuk juga neraka di dunia. Kenapa? Nak suami tersinggung, dia marah. Macam-macam nanti dia lakukan. Nauzubillah min zalik. Itu juga karena dia pusat menjaga keamanan. Hipotalamus ini juga yang kepengen laki-laki jadi suami itu dianggap apa? Dianggap pahlawan, dianggap raja. Maka di rumah Bu, kursi suami jangan didudukin orang lain. Kursi makan suami juga jangan dudukin orang lain, bahkan anak. Kalau bisa piring sendiri khususan, gelasnya khusus, sendoknya khusus. Ibu sudah begitu ya? Alhamdulillah. Karena laki-laki begitu. Bukan maunya, bukan harus, bukan. Ini budaya karena hipotalamus. Ya. Kadang laki-laki suka tersinggung sama kita. Kenapa? Kadang misalnya ada AC di rumah kita rusak. Tanpa izin suami kita telepon tukang AC. Laki-laki itu tersinggung. Dalam hatinya apa? Istriku lebih percaya laki-laki lain dibanding aku. Itu. Maka apa-apa kenapa kita harus minta izin. Paham ya Bu ya? Nah itu. 2, hipotalamus, pusat makan dan minum. Itu tadi yang saya bilang, siapkan makan minum karena bapak-bapak pasti lihat tudung saja. Banyak ibu-ibu muda zaman sekarang bilang sama saya, percuma Bu Aisyah saya masak, dia nggak makan. Tidak percuma, dia tetap lihat. Masalah dia makan atau tidak itu hak suami. Kalau bapak nggak makan Bu, dia langsung yang penting dia udah lihat tudung saji, kemudian dia langsung pergi tidur, masukin aja itu di kulkas makanannya lagi Bu, besok panasin. Ya, sajikan lagi kalau perlu, ya asal belum basi. Jadi sekali lagi, memang otak pusat makan minum laki-laki lebih lebar. Dia senang kalau ibu tanya, sudah makan Mas, sudah makan Abi, sudah makan Ayah. Atau bahkan pulang tengah malam, kita tanya, Ayah mau makan? Nggak usah, Alhamdulillah. Jam 2. Tetap tanya, Ayah mau makan? Iya. Baik. Terserah ibu mau masak telur kayak kornet kayak ya, mie lagi boleh. Karena pusat makan dan minum ya. 3, pusat tidur. Laki-laki lebih lebar pusat tidurnya. Jangan heran, istri masih ajak ngomong di tempat tidur, belum selesai cerita suami udah dulu saya marah. Sekarang saya paham, enggak lagi marah. Maka ibu, kalau ibu belum sempat rapikan ruang tamu, ruang makan, dapur, pertama yang harus dirapikan adalah ruang tidur, kamar tidur. Minimal tempat tidur. Gak usah mahal ruang tidur kita, tempat yang penting rapi, wangi, bersih. Ya Bu? Ibu atau istri jadi teman tidur suami juga harus wangi, cantik. Jangan kumuh. Saya kalau mau tidur Bu, kayak pergi mau pesta saya Bu. Pakai parfum. Sunnah itu pakai parfum perempuan dekat istrinya. Makanya saya bikin parfum Bu. Ya. Terus supaya tetap cantik karena kulit sudah mulai kering pakai skincare Bu. Ini yang murah aja, ini buatan Indonesia. Dan bibir harus tetap merah. Supaya bibir merah sampai subuh. Ibu tahu pakai lipstik apa? Lipstik Arab yang hijau. Tuh ada yang pergi haji nggak keluarganya? Nggak usah minta macam-macam, minta lipstik Arab. Tapi kasih tahu, tolong jangan yang wangi. Yang wangi udah jelek, yang wangi itu produk baru. Ya, iya, yang tidak wangi. Itu akan melembabkan dan besok pagi sampai menjelang subuh tuh masih merah.
Bahkan dia tidak nempel ke kasur atau ke spray, enggak. Enggak. Ya. Nempel badan suami aja enggak nempel dia, Bu. Makanya ini. Kenapa, Bu? Bapak-bapak tengah malam suka bangun. Kalau dia bangun ke kamar mandi dia suka lihat istrinya. Wah. Pas dia lihat istrinya, mukanya kinclong, bibirnya merah. Walaupun tidur agak nganga-nganga sedikit. Tapi kalau merah cantik banget. Kenapa? Terakhir, hipotalamus juga pusat syahwat birahi. Laki-laki lebih itulah dalam rumah tangga ibadah paling tinggi adalah hubungan intim suami istri. Kalau ibu tidak sedang mens, tidak sedang nifas, tidak sedang sakit, tidak sedang ada masalah di organ reproduksi, nggak ada tumor, nggak ada kanker, tengah malam kalau suami ajak untuk hubungan intim suami istri harus sih, karena pusat syahwat birahinya lebih lebar. Ada istri yang bilang, saya nggak siap Bu Aisyah. Capek tahu. Ya gampang Bu, kalau gitu ibu carikan backup. Ibu yang cari. Saya juga nggak mau. Lah gimana? Ibu nggak mau pakai backup. Terus juga nggak mau melayani suami padahal ibu sehat. Itulah makanya malaikat saja yang nggak punya nafsu melaknat perempuan itu sampai subuh. Nauzubillah min zalik. Padahal kita mau dirindukan surga. Ibu sering tengah malam dibangunkan suami, Bu? Untuk apa? Hah? Untuk sholat tahajud, main gituan aja. Sholat setelah sholat tahajud ada ibadah lain, lanjutkan. Maka ibu kalau tengah malam dibangunkan suami untuk sholat tahajud kah atau untuk ibadah yang lain, sebelum buka mata ibu doa dalam hati. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah. Berikan kenikmatan ya Allah gitu. Karena itu tercatat sebagai amal solehanya. Istri inilah yang dirindukan oleh surga. Paham? Insya Allah. Saya memang tidak buka tanya jawab. Karena ibu jarang tanya biasanya. Ibu malah curhat. Kadang 1 orang setengah jam. Baik ibu. Insya Allah hafalkan 4. Fungsi hipotalamus 1. Menjaga keamanan. Makanya suami harus dianggap pahala. Selalu mintai. 2, pusat makan dan siapkan makan minum walaupun dia nggak makan. Paham ya? Iya. Walaupun bukan ibu yang masak. Siapa tahu ibu ada yang kayak saya. Bakat masaknya sangat terpendam. Yang penting siapkan. 3, pusat tidur. Makanya kalau suami cepat tidur tidak usah cepat ya. Pada saat suami belum pulang, apa yang duluan dirapikan? Kamar tidur. Kita juga sebagai istri teman tidur harus ibu. Makanya kalau suami mau datang ibu cium semuanya. Cium ketek juga. Pergi mandi. Jangan cuma ganti baju. Pakai parfum. Ya, paham ya? 4, pusat syahwat birahi. Hafal ya Bu? Insya Allah bisa kita kerjakan karena kita multitask. Masya Allah. Senang rasanya kalau ibu bisa hafal 4 ini. Percayalah, suami juga akan senang dan anak 3 kali senang kalau lihat suami istri bapak ibunya bahagia. Terima kasih ibu-ibuku sayang. Karena